Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang di gereja maupun yang di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini kita bisa memuji mempermuliakan nama Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan bersama-sama, kita mempersiapkan diri kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Saat teduh dimulai. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyikan pujian dari PPK Hijau nomor 65, Manis Kau Dengar. Saya persilahkan seluruh jemaat berdiri.
berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, kami merendahkan diri, kami datang kepada Tuhan, kami memohon ampun kepada Tuhan, biarlah ibadah kami pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah kami pada pagi hari ini, seluruh umat-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati mereka, menyertai mereka. Bapa di surga, berkati mereka yang ada di rumah, berkati mereka yang ada di dalam gereja ini. Kiranya ibadah kami semuanya sungguh mempermuliakan Tuhan. Kami membuka ibadah kami mulai dari pertengahan sampai berakhir. Kiranya Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama semua orang di seluruh dunia kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Saat ini kita mempersiapkan diri kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian dari PPK Hijau nomor 40, Jiwaku Terbuka. Mari kita semuanya berdiri. Kita berdiri. Kita akan menyanyikan pujian yang tadi, ya, yang pertama, nomor berapa tadi? Manis kau dengar, ya. Mari kita nyanyikan, mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan bersama-sama. Kalau ada yang hafal pujian ini, mari kita nyanyikan dalam sikap doa. Kalau tidak, boleh melihat buku pujian yang sudah kita hendak bernyanyi bagimu selalu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
Baik yang di rumah maupun di gereja, kita tetap berdiri. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang bersemayam di sorga. Tuhan yang telah menyatakan diri sehingga kami mengenal Engkau melalui putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk anugerah pimpinan dan berkat-Mu setiap hari dalam hidup kami. Kami boleh menjadi umat-Mu, kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk berkat-Mu setiap hari yang sungguh kami boleh alami. Baik dalam kehidupan, dalam rumah tangga, bahkan dalam pekerjaan kami. Kami mengalami berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Sekalipun apa yang kami kerjakan tidak selalu menghasilkan banyak, tidak selalu menghasilkan seperti yang kami harapkan. Tapi kami bersyukur Tuhan sudah begitu banyak memberkati hidup kami masing-masing. Hari ini kami beribadah kepada Tuhan, baik di gedung gereja saat ini maupun umat-Mu yang ada di rumah. Kuduskan kami, ampuni dari segala dosa dan kesalahan kami. Dan berkatilah kami dengan firman-Mu hari ini, supaya kami terus semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang bukan hanya memiliki keyakinan, yang bukan hanya memiliki agama, tetapi keyakinan, agama, kepercayaan kami boleh kami nyatakan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan memberkati setiap kami maupun jemaat-Mu yang di rumah masing-masing. Yang sudah lanjut usia, Tuhan hiburkan, Tuhan sertai. Yang mengalami sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang ada pergumulan, persoalan, Tuhan menolong dan membukakan jalan. Berkati juga bangsa kami, umat Tuhan di mana saja beribadah hari ini. Berkati para tim medis, mungkin mereka saat ini sedang berada di rumah sakit melayani, tidak bisa beribadah. Tuhan menguatkan, menghiburkan, dan menyertai melindungi mereka dari pandemi ini. Biar Tuhan memulihkan dan memberkati bangsa kami, bahkan juga seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini, Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami, memberikan pemahaman, sehingga semua kami mendapatkan berkat dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam ini, Tuhan memimpin dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar? Yang di gereja sudah jawab, yang di rumah gimana? Apa kabarnya? Ya, saya harapkan semuanya kita sehat dan juga baik-baik saja ya. Saya juga sehat ya Bapak Ibu ya. Cuman sedikit langsing. Bukankah berharap langsing ya? Nah, jadi sekarang sudah lebih langsing. Puji Tuhan. Langsing yang disertai dengan minum obat ya. Tapi harus bersyukur, dalam semuanya kita percaya bahwa Tuhan menyertai. Amin ya. Tuhan pasti menopang kita ya. Jemaat semua baik yang di gereja maupun di rumah. Hari ini saya sendiri berdiri. Maaf Bapak Ibu, ini agak banyak kali lap, sebenarnya tidak boleh ya. Saya di depan harus lap-lap begitu, tapi efek dari sakit ini begitu sering kelebihan keringat ya. Tapi tidak apa-apa, bahwa ya saya berusaha tidak nyentuh apa-apa yang lain ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira sekitar 6 tahun atau 7 tahun yang lalu, malam ya, hari Jumat, tidak salah saya waktu itu, karena saya waktu itu masih di Semudun ya. Saya akan memimpin kebaktian pemuda waktu itu. Baru saya mau masuk ruang ibadah, saya masih di pastori ya. Lalu saya dengar HP tiba-tiba berbunyi. Saya lihat nomor itu tidak saya kenal. Lalu saya angkat, ya halo selamat malam siapa. Lalu saya ditanya oleh yang menjawab, ini betul Ibu Niwayan Kartini? Saya bilang betul. Ini siapa ya? Maaf Bu, ini saya dari kepolisian. Waduh. Saya langsung kaget nih Bapak Ibu ya, ada apa ya begitu. Kepikir yang pertama saya salah apa, atau yang lainnya, atau jemaat ada apa, kenapa ini dari polisi tiba-tiba telepon. Iya Pak, ya Bu ini saya dari Mempawah. Oh ya maaf ada apa Pak, saya bilang begitu ya, tanya ya. Ibu bisa ke rumah sakit sekarang? Begitu jawabannya. Oh ya saya bilang ada apa, makin gemetar nih ya Bapak Ibu ya. Bisa ke rumah sakit sekarang Bu? Itu Pak, saya bilang, ini udah jawabnya udah agak-agak kacau sedikit ya. Saya maaf Pak, saya masih mau pimpin ibadah nih, mau pimpin sembahyang. Malam ini ada ibadah anak-anak muda. Gimana? Ibu bisa ke rumah sakit sekarang? Iya Pak, ada apa? Saya makin gemetar nih ya. Ada apa Pak? Ini anak rohani saya ya. Saudari Irawati mengalami kecelakaan. Waduh, tambah tok gitu lagi. Ada apa? Karena kita kan baru waktu itu berapa tahun yang lalu berduka, teringat pendeta senior kita ya, yang ditabrak mobil apa itu namanya? Apa bahasa Indonesia? Kalau orang kampung bilang mobil tronton. Apa itu tronton ya? Mobil yang panjang itu ya. Jadi saya tambah gemetar.
Saya bilang gini, dalam kekalutan saya, gini Pak, saya bilang, saya pimpin sembahyang dulu sebentar aja ya, nanti saya ke rumah sakit. Ya, kami tunggu di rumah sakit. Wah, itu sudah gemetar pimpin ibadah itu. Berusaha untuk sampaikan firman apa ya, agak singkat saya buat waktu itu. Setelah itu saya ke rumah sakit Mempawah ya. Puji Tuhan saya melihat dia bahwa baik ya, tidak pingsan, kemudian juga lukanya tidak banyak, memang lumayan juga luka lecet-lecet begitu ya. Lalu saya menjaga dia waktu di rumah sakit. Nah setelah beberapa waktu ya, puji Tuhan. Tapi malam itu saya belum tahu gimana, cuman lihat dia lecet-lecet begitu. Setelah dia agak baik, barulah ada cerita begitu ya. Cerita ternyata di Bakau atau di Nusa Pati itu dia mengalami kecelakaan. Tidak salah saya, ditabrak sama apa ya? Bukan malam ya, oplet atau apa begitu, mobil kecil atau apa. Dan orang-orang cerita Bapak Ibu, waktu dia ditabrak begitu ya, dia juga anaknya pakai motor agak ngebut ya. Waktu ditabrak dia jatuh, telentang, kurang tahu di jalan atau di pinggir jalan. Dan helm itu masih di kepalanya dan talinya masih, tali helm itu masih terikat utuh. Itu mereka cerita begitu. Memang akhirnya kepala dan badan tubuh tidak mengalami cedera. Memang gigi dia copot itu 3 ya. Tapi Bapak Ibu tahu, saya diam-diam sejak itu mengambil pelajaran yang sangat berharga. Saya tidak bicara dengan siapa, tapi saya sendiri belajar. Apa? Itu artinya menegur saya untuk kalau kemana-mana gunakan helm harus dengan tali yang terpasang. Biasanya kan kita santai cedok, pakai helm itu kayak hanya pakai panci begitu ya, taruh begitu ya. Talinya kalau dibiarkan gember-gember itu keren kayaknya, kayak ada pita-pitanya begitu kan. Nah sejak itu saya diam-diam belajar. Kalau pakai helm harus kancingkan, ya dipasangkan. Jadi waktu itu dia jatuh, giginya memang copot, ya mengalami kecelakaan, giginya memang copot 3. Tapi semuanya yang lain utuh, paling di sini emang ada luka-luka. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mentaati peraturan yang pemerintah himbaukan, sarankan kepada kita itu indah, bagus. Karena itu adalah untuk kebaikan kita. Seperti penginjil Irawati alami itu saya dengar ceritanya, saya sendiri belajar. Nah kadang-kadang kan kita hal yang begitu santai aja, enggak apa-apa, enggak penting yang begitu. Kadang-kadang kita begitu menyepelekan satu aturan padahal itu sangat penting, sangat berharga dan sangat bagus untuk kita diri sendiri, untuk keselamatan kita. Nah sejak yang saya lihat begitulah, akhirnya saya belajar diam-diam. Walaupun kadang-kadang lupa ya, masih kaitkan tali helm, tapi saya terus berusaha untuk ingat kejadian itu. Saya sendiri belajar. Semoga Bapak Ibu yang menggunakan sepeda motor juga sama dengan saya mau belajar. Baik, mari kita belajar firman Tuhan. Surat Roma pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 7. Surat Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Aduh, kecil ya kelihatan, saya tidak bisa lihat. Di sini juga saya tidak bisa lihat ya, maaf saya harus begini ya. Baik. Surat Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Bapak Ibu saya akan bacakan ayat 1, jemaat sekalian, ayat 2 tidak masalah buka HP ya, asal di silent bunyinya ya. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Sama-sama, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tanpa diterjemahkan karena Pak Ketua ada kegiatan rohani bersama dengan saudara-saudara seiman dari Pontianak ke Singkawang ya. Jadi hari ini tidak menerjemahkan, tapi tidak apa-apa ya. Kita berharap bahwa semuanya mendapatkan berkat dari firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, di pasal sebelumnya, Roma pasal 12, ayat-ayat yang terakhir itu mulai ayat yang ke-19 di pasal sebelumnya, diingatkan bahwa sebagai orang Kristen di Roma yang dikirimi surat ini, supaya mereka menjadi orang Kristen yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Di pasal sebelumnya, mereka diajarkan supaya menjadi orang Kristen tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Siapapun berlaku yang tidak baik, berlaku yang kurang bagus, berlaku yang tidak enak, berlaku yang tidak menyenangkan, orang Kristen di Roma diingatkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa saya katakan orang Kristen di Roma pada waktu itu? Karena memang surat ini, firman ini, nasihat-nasihat ini memang dikirimkan kepada jemaat orang-orang Kristen di Roma. Mereka diajarin di pasal 12 ayat-ayat yang terakhir itu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Siapapun dia. Orang yang golongannya sama dengan kita, atau orang yang di atas, atau orang yang kaya, atau orang yang lebih hebat, atau orang yang berkedudukan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang diajarkan kepada mereka dan hari ini sampai kepada kita. Kita juga diajarkan baik itu dalam kalangan pertemanan atau keluarga atau siapapun. Dalam pekerjaan ya, entah itu di kebun, di sawah, atau di mana. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru sebisa kita memohon pertolongan Tuhan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah itu sedikit latar belakangnya Bapak Ibu. Mereka disarankan tidak membalas kejahatan. Mengapa? Karena pada waktu itu orang Kristen di Roma itu banyak mengalami perlakuan yang tidak baik. Dari pemerintahan kekaisaran Romawi pada waktu itu. Jadi orang-orang Kristen sering mengalami hal yang tidak baik, ketidakadilan di kekaisaran Romawi waktu itu. Bahkan kalau Bapak Ibu mau baca-baca sedikit ya, 70 tahun setelah penulisan surat Roma ini, wah orang Kristen itu lebih lagi begitu parah mengalami penganiayaan. Salah satunya Bapak Ibu, binatang itu, hewan itu dikuliti. Lalu di dalamnya dimasukkan orang Kristen. Nanti dijahit kulit binatang itu, lalu itu dibakar. Atau mereka sengaja datangkan anjing-anjing buas menggigit mereka. Karena luarnya kan kulit binatang. Seolah-olah itu binatang, padahal di dalamnya orang. Ada juga yang mereka dipasangi lilin, ditaruh di kebun-kebun. Kaisar, dibakar begitu. Tapi ini peristiwa ini terjadi 70 tahun setelah penulisan surat Roma. Karena surat Roma ini tulis di antara tahun 57 sampai 58 Masehi. Jadi sekarang udah 2020 ya. Tapi 70 tahun. Nah ketika surat ini dituliskan, walaupun tidak mengalami 7 tahun berikutnya seperti itu yang susah, memang orang-orang Kristen sering mengalami ketidakadilan, ketidakbaikan. Karena mereka waktu itu di bawah kekaisaran Romawi. Artinya pemerintahan dipimpin oleh seorang kaisar. Nah tetapi dalam kondisi seperti itu, orang Kristen di Roma ini dinasehatkan supaya mereka tetap takluk, patuh, taat kepada pemerintah. Walaupun mereka tadi mengalami situasi yang demikian. Apapun keadaan, tapi Tuhan mengajarkan mereka untuk mereka takluk, patuh kepada pemerintahan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang dimaksud dengan pemerintahan? Jadi pemerintahan itu bukan hanya satu orang Bapak Ibu ya. Pemerintahan itu bukan satu oknum, satu orang atau 2 oknum atau 3 oknum. Yang disebut dengan pemerintahan pada waktu itu kaisar kan, tetapi juga aparat yang ada di bawahnya. Kalau kita di Indonesia kepala negara dipimpin oleh presiden, bukan hanya presiden yang disebut pemerintahan, tapi aparat di bawahnya itu disebut dengan pemerintahan. Nah hari ini kita diingatkan, diajarkan oleh Tuhan, oleh firman-Nya sebagai orang Kristen masa ini, zaman ini, supaya kita taat kepada Tuhan dan pemerintah. Mengapa taat kepada Tuhan dan pemerintah? Karena apa yang diajarkan hari ini, relasi hubungan kita dengan pemerintah
siapa yang mengajarkan hal yang demikian? Tuhan melalui firman-Nya. Maka hari ini kita belajar menjadi orang-orang Kristen yang taat kepada Tuhan dan pemerintah. Kalau kita taat, itu bagus. Seperti tadi, hal yang nyata bukan? Dan orang-orang lain lagi banyak mengalami. Nah, waktu di Selakau Bapak Ibu, saya belum ada SIM. Baru belajar naik motor. Motor gereja waktu itu 3 bulan tidak digunakan. Karena saya tak bisa pakai motor. Gimana? Terus kalau belajar itu naik ke jembatan motor itu gimana? Saya harus gimana? Nah, ini apa ya? Kuno sekali pikirannya. Gimana? Jadi saya tak bisa pakai motor. Lalu setelah bisa saya belajar di halaman begini. Bisa. Saya pernah ke pasar. Kayak begini ke pasar. Mesti pakai helm. Karena itu ada ininya ya. Gimana? Terus sama sekali saya tak pernah ke Singkawang. Apalagi mau ke Pemangkat pakai motor enggak pernah. Tapi kalau naik bis, naik mobil kecil saya pernah. Tapi naik motor enggak pernah. Lalu satu kali saya minta ini karena Kapolseknya di Selakau itu sangat baik seperti seorang ayah kita. Saya bilang, kalau begitu ya Bapak antar kamu ke Singkawang. Kamu sendiri. Ya jangan jauh-jauh dari saya Pak. Kenapa? Memang kita masing-masing motor. Tapi Bapak jangan jauh-jauh. Saya enggak tahu tuh Singkawang itu kemana, pakai motornya gimana. Alah kamu ini, jangan bohong lah. Dia bilang, aduh Pak, saya bilang, beneran. Kalau lurus ini sampai di simpang Singkawang apa namanya itu, nanti kan ada jalan 2. Itu saya tak tahu Pak, kalau lurus ini saya tahu. Jangan bohong lah kamu. Pak, saya bilang enggak tahu. Bapak Ibu percaya, saya tidak pernah pakai motor sebelum ada SIM itu. Maksudnya ke Singkawang, ke Pemangkat. Hanya ke pasar saya pernah, ada polisi, saya balik lagi, saya takut. Kenapa takut? Ya karena salah. Tidak ada SIM. Ke pasar mesti pakai helm. Ada polisinya, saya balik lagi karena tidak pakai helm. Ya kan salah. Kan kita memang yang punya kendaraan sepeda motor, kita harus lengkap ya, menggunakan sepeda motor harus lengkap surat-suratnya, termasuk helmnya. Helmnya jangan ala helm-helm panci aja, kecuali saya ke simpang ya. Helm-helm panci tahu Bapak Ibu ya, yang tanpa tali itu santai jeruk, itu aja ya. Nah, helm yang standar kan harus ada, yang besarnya kayak apa, harus ada talinya. Nah jadi waktu itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perasaan takut itu ada. Saya tidak berani. Kenapa perasaan takut itu ada? Karena di posisi yang salah. Kita tidak benar, kita tidak ikut aturan pemerintah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan sebagaimana umat Kristen di kota Roma waktu itu ya. Puji Tuhan bahwa pemerintahan kita di Indonesia baik ya. Pemerintahan itu bukan hanya tadi saya bilang bukan hanya presiden, tapi aparat yang di bawahnya. Ada berbagai aturan, ada undang-undang yang diberikan untuk kita masyarakat ikuti dan taati. Nah contohnya seperti sekarang Bapak Ibu, pakai masker nih. Kalau anak-anak nanti tolong dijelasin sama orang tuanya. Apa tiap kali ibadah menggerungut-gerungut, sungut-sungut, mau cuci tangan, mau pakai masker, mau pakai ini. Bapak Ibu, kalau kita tidak paham, pasti kita menggerumut seperti itu. Kenapa sih kita marah? Kenapa sih kita susah? Kok pemerintah ingin kita sehat, kita sendiri tidak mau sehat? Saya bingung juga memikirkannya. Kalau kita disuruh pakai masker, cuci tangan, kok marah? Kok pemerintah suruh sehat, suruh baik-baik saja kok tidak mau? Saya bingung memikirkannya. Seringkali saya bilang, kalau saya disuruh begitu, himbau begitu, tidak rasa susah. Oh pemerintah itu begitu baik supaya kita ini sehat, bagus-bagus. Loh saya senang juga, saya mau sehat. Tapi kenapa kita orang Kristen, khususnya situasi sekarang ya, kenapa marah? Kenapa bersungut-sungut? Nggak mau song sintong, saya tak mau ibadah, mau pakai masker, mau cuci tangan, nanti mau cek suhu. Mau banyak ribet-ribet, antau aturan. Nih saya bilang ya, kalau orang Kristen seperti ini, aduh, kedewasaannya mau mulai dari dasar lagi. Saya bilang terus terang, hal yang begini, orang menginginkan kita baik, kok kita tidak mau baik. Pemerintah berharap nih masyarakat ini semuanya sehat, nggak ada terpapar virus. Tapi kok masyarakat tak mau. Apalagi kita orang Kristen berlaku seperti itu, salah. Kenapa? Karena kalau melawan aturan pemerintah, itu sama dengan melawan Tuhan. Dari mana saya ngomong? Firman yang bilang, mohon ditampilkan ya ayat 1 ya. Nah, kalau bisa dibesarkan sedikit ya. Jadi Bapak Ibu, kok pemerintah ingin kita sehat, kita tidak mau. Kita lawan, itu artinya kita lawan Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari sebagai orang Kristen, kita belajar takluk, patuh, taat kepada pemerintah. Mengapa?
Kita lihat ya dari firman Tuhan. Mengapa kita harus taat kepada aturan pemerintah? Bukan hanya soal corona, soal bersepeda motor, soal mobil, soal pajak, soal banyak sekali aturan. Kita harus belajar taat. Mengapa Bapak Ibu? Ya, mengapa kita harus taat kepada pemerintah? Satu, firman Tuhan sendiri yang bilang di ayat 1. Karena tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Artinya pemerintahan yang ada itu berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah. Kok bisa? Bukan Bu, kan ada pemilihan, setiap negara ada pemilihannya. Iya, siapa yang terpilih itu adalah ditetapkan oleh Allah. Dimanapun negaranya, dimanapun tempatnya. Termasuk juga di Roma. 2000 tahun yang lalu, hampir 2000 tahun yang lalu. Allah, Tuhan kita itu, kita harus mengenal hari ini Allah itu siapa Bapak Ibu. Allah itu salah satunya hari ini dari firman ini kita tahu adalah Allah yang berdaulat. Allah yang berkuasa. Bapak Ibu paham Allah berdaulat itu nyawa Bapak Ibu ini, nyawa saya ini. Kalau Tuhan ambil bisa ada yang bilang belum Tuhan anakku masih kecil. Belum Tuhan aku belum bisa bangun rumah. Bisa ngomong gitu enggak Bapak Ibu? Tidak bisa. Yang di rumah, yang di gereja enggak bisa kita ngomong gitu. Kalau Tuhan bilang ambil sekarang, ambil sekarang. Ini kedaulatan Tuhan yang gampang sekali kita paham. Allah itu berdaulat. Kalau A, kalau B, kalau hidup, kalau Tuhan mau ambil itu, ambil. Tak ada yang bisa. Dia masih muda, dia tidak sakit, dia sehat-sehat, dia baik, dia sekolah, dia kerja. Tuhan itu berdaulat. Itu Allah itu berdaulat menentukan, menetapkan pemerintah itu baik pada waktu di Roma waktu itu maupun di mana kita tinggal termasuk juga sekarang. Kalau pemerintahan di setempat kan kita ada RT ya, ada apa namanya? Ada kepala desa, ada camat, ada bupati, ada gubernur. Nah, kita Kabupaten Mempawah, ya jangan sampai enggak tahu ya, bupatinya siapa di Mempawah. Jadi pemerintahan itu dari tingkat bawah sampai ke atas sampai ke pusat. Jadi kita diingatkan untuk taat segala aturan itu. Ingat sekali lagi pemerintahan ini bukan seseorang, bukan 2 orang, bukan 3 orang. Tapi semua aparat yang ada di dalamnya. Termasuk dari bapak-bapak kita yang terkasih depannya dari kepolisian. Tiap kali menjaga kita supaya kita baik-baik saja ibadah, supaya kita taat. Lalu mereka dengan tenaganya, oh ya itu kan kerjaan mereka. Bukan hanya itu. Kadang mereka malam atau apa melindungi. Kita di masyarakat disuruh baik untuk kebaikan kita itu. Nah kita nggak boleh lawan. Kalau lawan itu sama dengan lawan Tuhan. Karena pemerintahan itu tidak ada berasal dari yang lain. Allah yang menetapkan. Pemerintah di mana kita tinggal, di mana negara kita ada, Allah yang memberikan pemerintah itu. Tuhan yang berdaulat itu yang menetapkan. Siapa yang duduk di sana, siapa yang mengatur, siapa yang memberikan undang-undang, siapa yang memberikan peraturan. Nah, kondisi kita sekarang ini, peraturan apa yang ada? Kondisi waktu itu berbeda. Tapi ada disebutkan soal pajak di sini dan cukai. Kondisi kita sekarang ini pandemi. Bapak Ibu sudah tahu berita di TV. Tapi belajar taat itu susah. Menggerumut-gerumut, sungut-sungut. Ada seorang ibu, lupa saya di mana? Jawa Barat, Jawa Timur. Semua orang tahu ini. Tidak pernah kemana-mana beliau. Tak jalan-jalan ke Pontianak, kalau saya bilang di sini. Tak jalan-jalan ke Singkawang. Tak jalan ke Malaysia. Tapi kena positif corona. Lalu ditanya, dari mana kira-kira ibu kena? Kan tak ada jalan-jalan kemana? Tak ada jalan ke Jakarta, mau ke Bogor, mau Depok. Tak ada, diam di rumah. Dari mana? Saya juga kurang tahu dari mana. Tapi saya ingat, saya ada beli sayur di tukang sayur. Memang salah saya juga ngambil uang, ngambil sayur, saya tidak cuci tangan. Nah itu dia, tidak kemana-mana, tidak ke Malaysia, tidak ke Singapura Bapak Ibu. Tapi di rumah aja, cuman beli sayur, tukang sayur lewat. Tidak cuci tangan katanya, dia ngaku. Nah ternyata bisa kena virus ini. Nah maka kalau untuk kondisi sekarang ini, pemerintah himbau kita demi kebaikan kita pakai masker. Nah Bapak Ibu, coba kalau Bapak Ibu nih, saya juga, tapi saya tidak mengeluh, saya senang. Cuman saya bingung, pakai masker, pakai kacamata, pakai ini, embun, nah, kacamata saya tak kelihatan. Jadi saya pakai begini saja, lebih luas rasanya. Tapi saya dan kita harus taat dalam kondisi seperti sekarang. Kalau nanti sudah coronanya tidak ada, ya kita bisa seperti sedia kala dulu. Maksudnya begini, kita tidak perlu pakai masker lagi ibadah, bisa salaman. Tapi tetap kita menjaga kebersihan. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar jadi anak-anak remaja, jadi orang-orang Kristen, pemuda-pemudi Kristen yang mau taat kepada pemerintah. Mengapa? Karena pemerintah itu berasal dari Allah.
Allah yang menetapkan, Allah yang berdaulat, siapa duduk dalam pemerintahan. Peraturan-peraturan himbauan yang baik harus kita ikuti. Sebab kalau kita tidak mentaati peraturan pemerintah, sama dengan melawan Tuhan. Bapak Ibu, kan begini sekarang. Pemerintah itu, nah itu ada Pak Polisi depan kan? Nah kita tahu RT-nya, RT berapa ya, siapa RT-nya, kepala desanya tahu. Kita lihat orangnya itu, Pak Polisi. Oh walaupun mungkin secara langsung gini ya, kita tidak ketemu Pak Jokowi dengan aparat-aparatnya yang lain. Tapi paling tidak di TV kita tahu. Kan kelihatan kan? Bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan kalau kepada pemerintah saja kita tidak bisa taat? Kepada yang kelihatan saja kita nggak bisa ikut, nggak bisa terima aturan yang baik untuk diri kita. Gimana dengan Tuhan? Pernah lihat Tuhan? Enggak pernah lihat di TV. Yang dilihat di TV itu cuma lihat siapa? Pak pendeta dari mana khotbah, kan gitu. Tak pernah lihat Tuhan. Di mana? Di samping kita, secara jasmani. Kita tahu dia ada. Tapi secara mata jasmani, di TV enggak ada. Di mana enggak ada. Bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan? Kepada yang kelihatan kita enggak bisa. Jadi mulai hari ini, ya orang Kristen jemaat di GKKB Sungai Purun enggak boleh dikasih himbauan yang baik, aturan yang baik, mengeluh. Enggak boleh. Ini saya mau sampaikan terus. Nggak boleh, karena demi kesehatan kita, demi kebaikan kita. Buktinya kemarin-kemarin ya, kita nggak ibadah di gereja kan Bapak Ibu ya. Berapa bulan kita ibadah di rumah masing-masing, hanya rekaman. Nah sekarang kita sudah boleh. Jadi ikutlah, jangan kepada yang kelihatan, kita nggak bisa taat. Apalagi kepada yang tidak kelihatan, Tuhan Sang Pencipta. Hanya dengar, hanya tahu firman ini boleh bilang, boleh ajarkan boleh atau tidak. Oh tapi yang berikannya tidak kelihatan. Bagaimana bisa taat? Kepada yang kelihatan tak bisa taat. Jadi sekali lagi orang Kristen kita semua belajar taat kepada pemerintah. Saya ingatkan ya kepada yang punya kendaraan sepeda motor lengkap surat-suratnya. Kemarin saya lambat buat itu karena saya tidak tahu. Bukan tidak sadar karena saya sudah cek sebelumnya. Berarti mata saya salah lihat. Saya saja kena tegur Bapak Ibu. Saya diam. Memang karena saya salah. Jadi yang punya kendaraan sepeda motor lengkap suratnya, STNK-nya, ya, SIM-nya ada, helmnya yang standar. Jangan helm yang kayak panci jeglok gitu aja. Taruh begitu. Nanti kalau maaf, saya tidak ingin kita celaka. Maaf kalau jatuh. Nah, lalu ini jatuh duluan. Siapa yang susah? Jadi itu hal-hal yang hal-hal yang sangat sederhana sekali, simple. Mari belajar taat pemerintah. Bapak Ibu enak nggak? Pakai motor, ada polisi, pura-pura masuk loh ke sawah, ke kebun, nggak enak nggak begitu? Nggak enak Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kemana jalan itu tenang, santai, karena kita belajar taat. Hari ini Tuhan ajarkan kita taat kepadanya dengan ikut aturan pemerintah, karena pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Tuhan membuat pemerintah itu ada, baik di negara sini, di negara lain, termasuk juga ketika surat Roma ini dikirimkan. Mereka diingatkan seperti itu. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu, yang pertama tadi mengapa kita taat kepada pemerintah dengan peraturannya, Tuhan mengingatkan, mengajarkan ini ya, karena pemerintah itu ditetapkan ada oleh Tuhan. Yang kedua adalah karena pemerintah itu, di dalam ayat yang keempat, karena pemerintah itu adalah hamba Allah, pelayan-pelayan Tuhan untuk kebaikan masyarakat di mana pemerintah itu ada. Jadi orang Kristen di Roma waktu itu diingatkan, ya di satu sisi kan mereka juga mengalami ketidakadilan seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi mereka diajarkan untuk taat. Mengapa? Pertama tadi karena pemerintah yang ada, baik itu kaisar siapakah? Kaisar Domitian kah, Kaisar Nero yang terkenal kejam itu, mereka diingatkan taat kepada hal yang baik. Kecuali mereka dilarang untuk beribadah kepada Tuhan ya. Segala yang baik itu mereka harus ikut. Mengapa? Yang kedua adalah karena pemerintah itu adalah hamba Allah, pelayan-pelayan Tuhan untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan kita bersama. Karena kita bagian dari bangsa ini, karena kita bagian dari masyarakat ini, maka kita menjadi masyarakat itu harus kita belajar taat kepada pemerintah. Kalau apa yang pemerintah beri aturan, himbauan itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi kalau kita seorang Kristen yang baik, harus kita belajar. Kalau kita seorang Kristen yang baik dan melakukan yang baik, kata firman Tuhan, tidak usah takut pemerintah. Karena yang takut pemerintah itu adalah yang salah, yang tidak baik.
Nah, seperti yang saya pernah bilang kemarin. Gimana sih rasa takut itu kalau salah? Sekali saya lihat SIM-nya, Januari 2020. Hah? Ini bulan 7. Saya lihatnya Januari 2021. Tapi mata saya bisa begitu. Bapak Ibu tahu, besok paginya saya mau ke Mempawah. Saya takut nih gimana kalau jumpa polisi ya. Gimana ya, malam itu saya susah tidur. Besok saya harus ke Mempawah, ke rumah sakit. Gimana jumpa polisi? Misalnya kan di Nusa Pati itu aku jumpa. Atau misalnya di Pakau, gimana ya? Bapak Ibu ngerti? Saya begitu, takut. Tapi Tuhan tolonglah, saya ngomong begini. Tuhan tolonglah, saya kan tidak sengaja berbuat salah. Saya kan tidak sengaja melanggar peraturan. Kalau saya dimarah di Mempawah oleh kepolisian, enggak apa-apa, saya marah. Tapi janganlah saya sampai ditangkap di jalan, nanti saya dibawa ke pengadilan. Saya bagaimana? Hamba Tuhan GKKB Purun kan dibawa ke pengadilan. Kenapa? Tak ada SIM. Aduh, gimana perasaan begitu kan? Jadi saya takut. Lalu sampai di Mempawah, saya bilang terima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tahu saya tidak sengaja melanggar peraturan. Jadi Bapak Ibu ngerti rasa takut kalau kita salah. Nih misalnya kalau Bapak Ibu ke Pinyu, pakai motor, nggak ada SIM. Masuk sawah itu kan, Nusa Pati itu kan. Ada pura-pura beli ikan. Ada pura-pura masuk warung, minum loh. Padahal karena di ujung ada polisi. Kalau Bapak Ibu dan saya ada razia di mana lengkap surat motor, periksa selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Saya periksa dulu, ya silakan Pak. Jadi enggak takut karena enggak salah begitu. Tapi ketika kita melakukan hal yang tidak baik, sengaja melanggar pasti takut. Ada yang lihai begitu. Dulu waktu saya di Selakau ada anak remaja kita, Nimo Anyong lah, saya bilang, ngayau, saya bisa. Aku lari ke gang kemana ya? Kalau ada polisi bisa dia lincah begitu. Tapi kita salah. Adakah begitu di sini orang Kristen? Ya punya sepeda motor, pakai sepeda motor, tak ada SIM, tak ada STNK, atau ada STNK yang sudah 5 tahun yang lalu. Ya. Saya ditegur waktu itu. Ibu nih, SIM-nya itu sudah tidak berlaku dari Januari. Ini bulan apa? Bulan Juli kan? Iya Pak, saya udah lihat. Tapi saya lihatnya waktu itu. Maafkan saya ya Pak, saya bilang begitu. Tak apa, saya tak apa. Tapi kamu itu bawa yang salah. Saya diam. Ya kan memang salah. Kalau salah ditegur diam. Jangan melawan lagi. Tambah takut juga. Sebenarnya waktu itu udah takut. Bapak Ibu ngerti perasaan takut itu. Kata firman Tuhan, pemerintah itu hamba Allah untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan kita. Kalau kita tidak bersalah, tidak melanggar peraturan pemerintah, kita tidak usah takut. Kalau kita melakukan yang benar, yang baik, yang sesuai dengan yang pemerintah himbau, tak usah takut. Puji Tuhan di Kalimantan Barat ini tidak terlalu ya banyak positif coronanya. Kalau di luar kan, kalau tidak pakai masker didenda berapa? Bapak Ibu hafal nonton berita tuh? Oh tenang, aku bisa bayar. Enggak ada uangnya, sanksi sosial. Berdiri atau nyapu atau nyanyikan Garuda Pancasila atau nyanyikan Indonesia Raya. Kalau kita kan tidak sampai seperti itu. Tapi kenapa sih untuk kesehatan kita, kebaikan kita menggunakan motor, kalau kita jatuh kita baik-baik saja. Kenapa untuk kebaikan kita mesti marah-marah. Kita mesti sungut-sungut. Tolong dikasih tahu anak-anak remaja, bacakan firman ini untuk orang tuanya yang marah-marah, untuk orang tuanya yang sungut-sungut. Dihimbaukan oleh pemerintah untuk kebaikan kita. Nah, pemerintah itu hamba Allah untuk kebaikan kita. Tidak percuma dia menyandang pedang untuk membalaskan kejahatan, untuk menyampaikan murka Allah kepada mereka yang berlaku kejahatan. Nah, ini sekarang bukan pedang ya Bapak Ibu, itu kan kondisi waktu itu ya. Kalau tentara ya membawa pedang itu kan bukan hanya, pedang itu bukan hanya tanda perang ya. Jadi pedang itu kan biasa dipakai untuk berperang. Bukan, pedang itu juga tanda untuk menghukum kejahatan atau kesalahan. Ya iya, sama di negara kita saat ini. Ya kalau melanggar peraturan, ya bukan, kalau sekarang bukan pedang, ya pistol. Kalau biasanya kan seperti yang kita tahu ya, saya suka nonton di televisi itu, apa namanya, bruiser ya. Nah, kalau di mana ya lari dia kan, terpaksa ditembak. Nah kalau zaman dulu kan pedang. Jadi pedang itu adalah senjata untuk berperang pada masa itu. Tapi pedang juga menunjukkan bahwa orang itu harus dihukum karena bersalah. Ya kalau di hadapan Tuhan kan, secara rohani kan kita salah bagaimanapun ya, Tuhan mengampuni kita. Tapi kita juga tetap menanggung resikonya akibat dosa itu. Nah apalagi juga ya pemerintah ya kan secara jasmani punya peraturan, ya apa yang punya undang-undang, apa yang harus, apa yang tidak perlu, apa yang tidak boleh. Kalau melanggar itu kan
juga menghadapi hukuman. Nah, itu yang saya bilang saya takut ya. Kalau tidak ada SEM, Bapak Ibu bisa bayangkan, ditangkap, dibawa, harus hadir di pengadilan. Nah, mau begitu Bapak Ibu? Saya tidak mau, saya percaya Bapak Ibu juga tidak mau dalam kondisi kalau sekarang ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di gedung gereja hari ini maupun di rumah masing-masing, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengaku beriman kepada Tuhan, yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi iman itu harus kita nyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Salah satu contohnya kondisi sekarang ini, taatlah kepada peraturan pemerintah, kepada himbauan pemerintah. Jangan marah, jangan bersungut, jangan melawan. Kalau kita begitu berarti kita sama dengan melawan Tuhan. Ini jelas. Karena pemerintahan memberikan himbauan itu untuk kita sehat, itu loh Bapak Ibu. Untuk kita supaya tidak tertular. Kan tidak tahu siapa yang mengalami sakit. Supaya kita semua sehat loh. Itu loh maksud pemerintah. Tapi kok masih marah, bersungut. Banyak aturan. Mau pakai begini, mau begitu. Kenapa Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan? Hari ini saya tegaskan begitu ya. Tidak boleh. Tidak boleh marah, tidak boleh bersungut dengan peraturan dan himbauan pemerintah. Kalau marah, kalau bersungut, itu artinya kepada Tuhan. Tidak boleh. Jadi segala hal yang baik kita ikut bersama. Bahkan di bawah kan berikan rasa hormat kepada orang yang harus dihormati. Bayarlah pajak kepada kalau memang harus bayar pajak atau cukai pada waktu itu ya. Nah, kemudian rasa takut kepada orang yang harus ditakuti. Dalam arti bukan takut seperti apa, tapi maksudnya bahwa apa yang dikatakan, apa yang dihimbaukan itu kita dengar. Jadi yang punya motor jangan lupa bayar pajak. Yang punya mobil jangan lupa bayar pajak juga. Yang punya tanah jangan lupa bayar pajak ya. Nah, harus bayar pajak kan. Kita ikut aturan pemerintah, jangan diam-diam. Bilang tak ada tanah, itu tanah. Ah, itu enggak boleh. Nah, padahal sebenarnya enggak banyak kan bayar pajak motor juga. Tidak banyak ya begitu ya. Dibayar saja, ikuti aturan pemerintah. Ya, anak-anak remaja pakai motor jangan tidak ada SIM, jangan tidak pakai helm, jangan tidak ada STNK. Semua kita orang dewasa. Jangan melawan pemerintah. Kalau melawan berarti kita melawan Tuhan. Dan sekarang senanglah, sukacitalah kalau kita sungguh beriman pada Tuhan kan Bapak Ibu. Senang kok. Itu pemerintah mau kita sehat, saya senang aja. Masuk kemana, cuci tangan, saya senang. Suka begitu ya. Jadi mari kita belajar menjadi orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan dan menunjukkan percaya itu dalam hidup kita sehari-hari. Hari ini berkaitan dengan pemerintah, jadilah orang-orang Kristen yang baik. Yang taat kepada pemerintah, yang ikut himbauan yang baik. Kata firman Tuhan di Ulangan pasal 28, di mana ada ketaatan, di situ ada berkat. Bapak Ibu mau diberkati oleh Tuhan? Di rumah, di gereja, mau diberkati oleh Tuhan, taatlah. Taat kepada banyak hal. Hari ini taat kepada pemerintah. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk nasihat firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur juga Tuhan memberikan pemerintahan kepada kami di Indonesia ini dan kepada umat Tuhan, anak-anak Tuhan di negara yang lain. Kami bersyukur bahwa ada begitu banyak peraturan dan undang-undang dan himbauan adalah untuk kebaikan, adalah untuk kesehatan kami. Khususnya dalam kondisi pandemi saat ini. Walaupun sudah mulai berkurang, tapi kami sudah boleh beribadah dan kami harus mengikuti peraturan yang ada. Biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang mengaku beriman kepada Tuhan, yang menunjukkan iman itu dalam hidup kami. Supaya kami menjadi orang Kristen yang tidak melawan pemerintah, tapi kami belajar mentaati pemerintah dengan segala himbauan yang baik. Karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami, ketika kami taat kepada pemerintah, itu artinya kami taat kepada Tuhan. Ketika kami melawan kepada pemerintah, itu artinya kami melawan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan menjadi umat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Tolong setiap jemaat-Mu dalam hidup mereka, rumah tangga dan pekerjaan. Tuhan membantu juga mereka dalam kesulitan. Tuhan membantu juga mereka dalam kelemahan, khususnya mereka yang terbaring, yang mengalami sakit. Tuhan menghibur, menguatkan, dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin ya. Selamat siang, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada MC-nya.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kita mendengarkan bersama-sama. Saat ini kita akan meresponi firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita bernyanyi bersama dari PPK Hijau nomor 98. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang ucapan syukur akan dipimpin oleh Saudari Pian.
persilakan kepada hambanya. Langsung saja yang melayani perjamuan kudus, silakan ya. Yang melayani perjamuan kudus hari ini siapa? Minta siapa yang belum dapat pelayanan hari ini? Minta Ibu Christine bersama saya melayani dalam perjamuan kudus hari ini, Ibu. Kita akan menyanyikan pujian KPPK 398. Nah, ya. Kalau ya tadi ada yang belum dapat tidak apa-apa ya. Bentar. Kita nyanyikan bait 1 yang kedua saja. KPPK 398 bait 1 dan 2. Mari semuanya dulu kita berdiri. Semuanya kita berdiri. Semuanya kita berdiri. 398. Tuhan kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami semua. Hari ini kami boleh mengingat cinta kasih Tuhan yang mati di atas bukit Kalvari, di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kami. Jika tanpa Tuhan yang berkorban untuk menyelamatkan kami, kami tidak bisa menyelamatkan diri sendiri karena kami adalah orang-orang berdosa. Berusaha melakukan hal yang benar, berusaha melakukan hal yang baik. Tapi ternyata banyak hal yang tidak baik yang kami lakukan. Karena itu kami bersyukur untuk cinta Tuhan yang begitu agung, mengasihi kami, mencari kami, menyelamatkan kami. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami dengan puasa darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas bukit Kalvari, yang boleh mengingatkan kami hari ini untuk bersama-sama menerima perjamuan kudus Tuhan. Layakkan kami di hadapan Tuhan, biarlah Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan kehidupan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biar kami boleh mengalami anugerah-Mu, menikmati perjamuan kudus Tuhan hari ini bersama-sama. Tuhan kiranya memimpin dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang belum boleh menerima perjamuan kudus silakan duduk. Ya, silakan duduk. Yang sudah boleh kita tetap berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini sebagai orang percaya kita kembali boleh dilayakkan oleh Tuhan menerima perjamuan kudus Tuhan sebagai salah satu hal yang harus kita taati, yang harus kita lakukan karena Tuhan memerintahkan kita melakukannya. Karena dengan perjamuan kudus Tuhan ini kita menerima roti, menerima anggur, kita mengingat pengorbanan Tuhan, darahnya tercurah untuk menebus dan menyelamatkan kita. Di dalam anugerah Tuhan, di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, kita memiliki pengharapan yang jelas, pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, berkaitan dengan keselamatan maupun pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Sebagai respon kita atas anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita, maka kita menjadi orang Kristen yang pertama itu harus beribadah kepada Tuhan. Bertemu walaupun sementara sekarang kita tidak bisa bersalam, tapi kita bisa bertemu dengan menyapa, walaupun kita masih bisa jaga jarak juga, tapi kita boleh beribadah. Ketika kita beribadah, kita menyembah Tuhan. Kita juga bersekutu. Jangan menjadi orang Kristen yang di rumah maupun di gereja. Jangan jadi orang Kristen yang suka menjauhkan diri dari pertemuan ibadah.
Harus kita terus mendekat kepada Tuhan. Itu adalah salah satu respon kita yang paling kecil sekali ketika kita mengalami cinta dan kasih Tuhan. Dan tentu dalam hidup ini kita juga mau belajar taat kepada Tuhan ya. Hari ini oleh kasih Tuhan kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus Tuhan. Baik, Bapak Ibu, minta Ibu Christine buka supaya ini Ibu. Ya, supaya saya tidak menghadap cawan itu terbuka, tidak, tapi tetap tertutup. Makanya saya minta Ibu Christine langsung maju ya, supaya saya ambil saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya sebelum dia disalibkan, waktu itu dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kemudian pada saat itu bersama dengan murid-muridnya juga, dia mengambil cawan, mengucap syukur, dan mengatakan bahwa inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perjamuan kudus yang kita terima, ada roti dan ada anggur. Bapak Ibu yang di rumah mungkin air putih, tidak apa-apa. Itu adalah melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang sudah disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, langsung saja ya. Dibagikan, kemudian langsung Bapak Ibu mendapatkan berdoa dalam hati masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang telah ditebus oleh kematian dan kebangkitan Kristus, roti ini melambangkan tubuh Tuhan yang telah disalibkan untuk kita. Dengan penuh syukur kita terima bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang telah dikhususkan menjadi umat kepunyaannya. Anggur ini air yang kita punya di rumah kita masing-masing, yang kita siapkan hari ini untuk kita terima, melambangkan darah Tuhan yang telah dicurahkan untuk keampunan kita. Mari dengan penuh syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita minum bersama-sama. Kita masih tetap berdiri, salibnya, salibnya. Salib.
kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Hari ini kami boleh menerima perjamuan kudus Tuhan bersama-sama, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing. Kiranya melalui semua ini kami boleh mencintai Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kegagalan atau kurang berhasil, pergumulan, sakit, penyakit, bantu kami Tuhan, beri kami kekuatan anugerah-Mu untuk kami mencintai Tuhan dan setia kepada Tuhan. Dan layakkanlah kami dan pakailah kami untuk kami boleh menjadi saksi bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, bagi siapapun juga, supaya mereka juga boleh mengalami anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, supaya mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Berkati keluarga besar kami, berkati masyarakat di sekitar kami, berkati bangsa kami, berkati seluruh dunia. Makin banyak orang boleh mengalami pengharapan di dalam Engkau, dalam segala keadaan hidup mereka, khususnya dalam kondisi seperti sekarang, supaya mereka boleh mendekat kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan. Karena jawaban, pertolongan, anugerah hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, baik jemaat-Mu yang hadir saat ini di gereja, menerima perjamuan kudus, maupun di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Silakan pada isinya. Demikianlah perjamuan kudus yang akan kita ikuti bersama-sama. Saat ini kita dengarkan warta jemaat. Selamat pagi buat jemaat semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Walaupun masih ada yang sebagian harus tetap beribadah di rumah, kita tetap bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama, baik melalui online, Facebook. Laporan persembahan kolekte tanggal 26 Juli 2020, kebaktian umum 38 orang dengan jumlah 1.265.000. Untuk sementara waktu, ibadah komisi anak sekolah minggu, persekutuan pemuda remaja, persekutuan doa dan ibadah pelajar belum dimulai. Apabila badan kurang sehat seperti demam, batuk, pilek, badan capek, diharapkan tidak usah dulu mengikuti ibadah di gedung gereja. Saat mau datang beribadah, diharapkan setiap jemaat memakai masker, cuci tangan, tes suhu tubuh terlebih dahulu, sampai di gereja tidak perlu bersalaman, duduk tidak berdekatan, dan ikuti aturan yang sudah disiapkan di gedung gereja. Bagi saudara-saudari yang mengikuti kelas katekisasi, setelah selesai ibadah, jangan pulang dulu, akan dilanjutkan kelas katekisasi. Bagi yang sudah dibaptis, mau belajar bersama juga boleh. Untuk jadwal pelayanan minggu depan, 9 Agustus 2020, pembicara Evangelis Niwayan Kartini, liturgis Bapak Sugianto Lun, organis Saudara Yunardi, kolektor Ibu Christine dan Bapak Amos, penyambut tamu Ibu Jilan, petugas LCD Saudari Mary Fong, singer Saudari Sari dan Vian. Doa syukur Yunardi. Saat ini kita akan menutup ibadah kita. Mari kita menyanyikan pujian doksologi dari KPK 53 Puji Allah. Dipersilakan jemaat berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di gedung gereja maupun yang di rumah masing-masing,
Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberi kesempatan dan anugerah untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya ibadah hari ini dan pelayanan kita boleh berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari kita bersama-sama menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mengambil doa syukur, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Selamat siang ya, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua ya.